pagi CLCC. Senang banget kita bisa ketemu lagi. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan welcome. Untuk Bapak Ibu Saudara yang memang berjemaat di CLCC, saya ucapkan welcome home. Nah, boleh yuk kita kasih high five ke minimal 3 orang, maksimal 20 orang di sekitar kita. Boleh kita kasih high five, kasih senyuman terbaik sambil ngomong how are you, atau hari ini bajunya keren banget, boleh ya? Oke. Kita udah siap banget memulai ibadah hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Oke, ayatnya ada di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Semuanya bilang amin? Oke, saya yakin kita semua sudah sangat excited untuk memuji menyembah Tuhan. Kita pakai waktu yang ada ini bukan untuk menyenangkan hati kita, bukan untuk memuaskan hati kita, tapi kita hadir di sini saat ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Are you ready guys? Oke, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Let's go. Shalom CLCC, selamat pagi. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan Tuhan pagi hari ini. Kita mau merayakan kehadiran dan kebesaran Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau serukan, Ku diberi kuasa, let's go. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Sekali lagi dengan iman kita mau serahkan. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Oh, ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi dengan iman katakan, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Nyanyikan saudara. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Angkat tanganmu tiap sisi, mari sembaria. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang bersorak, yang bersuka cita, mari angkat tangan kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari nyanyikan ini. Ku mau selalu bersyukur, pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur padaku, tak akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Woo! Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setianya tidak akan pernah habis buat hidup kita. Amin. Ya benar Tuhan, kasih setiamu Tuhan gak pernah habis dalam hidup kami, gak pernah berubah, gak pernah meninggalkan kami. Siang hari ini Tuhan, kami meresponi Tuhan panggilan dari Tuhan. Kami meresponi Tuhan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan inilah jawab kami Tuhan.
I'll follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every peace. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I am available. Here I am with open hands, counting on your grace again. Less of me and more of you. I just wanna see you move. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I am available. I hear you call. I am available. Say yes, Lord. I am Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Say here I am. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I am available. One more time, sing with me. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I am available. Yes, we are available. Kau yang mampukan kami, Yesus. Kaulah kekuatan kami. Oh, Kaulah sumber pengharapan.
Tuhan, kami tahu bahwa kekuatan kami hanya dari Tuhan saja. Biar kami yang hari-hari ini merasa lemah, Tuhan mungkin gak kuat, mungkin kayaknya mengalami jalan buntu Tuhan. Biar kami melihat ke atas Tuhan Yesus. Biar kami menyadari bahwa kekuatan itu, solusi itu Tuhan datang daripada Engkau Tuhan. Kami mau imani lagu ini, saudara mungkin ini lagu baru buat saudara. Tapi ini lagu soal kekuatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita nyanyiin sama-sama dari awal, kita sama-sama belajar lagu ini. Amin. Takkan ku ragu akan kasih-Mu yang telah Kau beri di dalam hidupku. Karya salib-Mu yang selamatkanku. Yesus, Kau terindah di dalam hidupku. Aku percaya pada rancangan-Mu. Meski tak mudah, tetap ku percaya karya salib-Mu memampukanku untuk selalu berharap hanya kepada-Mu. Ku berserah pada semua jalan-jalan-Mu, oh Tuhan. Kau yang tahu semua yang ku perlukan. Hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Ku percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Meski cobaan datang menghampiriku, hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Aku percaya pada rancangan-Mu.
Hanya Yesus kekuatan kami, hanya Yesus kekuatan kami. Imani saudara. Tuhan, kami tahu kami gak kuat tanpa Engkau. Kalau ada cobaan boleh datang, proses boleh datang Tuhan. Izinkan kami untuk mengerti bahwa Engkaulah yang berdiri di tengah kami, di samping kami, berjalan bersama kami. Dan kami gak pernah sendiri Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami, telinga kami sehingga kami mau diubah, kami mau diajar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan. Amin. Nah, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang datang dari Jakarta. Beliau adalah campus pastor di JPCC Upper Room. Beliau memiliki 1 suami dan 1 anak. Dan dengar-dengar suka pecinta kopi juga. Oke, jadi tidak berlama-lama lagi saya minta saudara untuk siapkan hati, siapkan telinga, dan siapkan catatan. Karena kita pasti membawa pulang banyak hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Pastor Gea Denanda. Thank you. Selamat pagi menjelang siang keluarga Tuhan di sini CLCC. Apa kabarnya semua? Baik. Sebelum saudara duduk boleh nggak kasih salam kiri kanannya bilang it's good sitting next to you. Ya, dan boleh kita kasih tepuk tangan untuk semua yang sudah melayani Tuhan hari ini. Semua volunteers yang ada. You may be seated, silakan duduk saudara. Perkenalkan nama saya Gea, tadi sudah diperkenalkan nama Irin ya. Kalau di Bandung katanya namanya Irin, panggilnya Irin. Thank you untuk having me, thank you for having me. Sangat bersyukur bisa ada di tempat ini, bisa melayani di CLCC, tidak saya anggap enteng. Thank you untuk Gembala Saudara, Pastor Andi, dan juga segenap tim pastoral yang ada yang sudah mengundang saya di sini. Seperti tadi diperkenalkan saya dan suami saya, Carlo, 1. Puji Tuhan 1, anak juga 1. Saya salut sama saudara yang punya anak lebih dari 1 ya. Karena punya 1 saja ngurusnya luar biasa. Jadi kalau diberikan lebih dari 1 dan bisa ngurus itu semua, you are amazing. Saya harus belajar dari saudara. Anak saya namanya Juda, dia usia 9 tahun. Sudah SD kelas 5 sekarang. Puji Tuhan, sangat bersyukur bisa bersama dengan suami melayani di gereja lokal kami di JPCC, Jakarta Praise Community Church di Jakarta. Nah, hari ini saya melanjutkan topik pembelajaran yang sebenarnya saudara semua sedang belajar. Created for good works, betul ya. Dan hari ini saya diberi topik yang secara spesifik luar biasa saudara. Saya akan bicara tentang satu hal yang kita semua suka banget. Yang adalah problem. Semuanya ketawa ya. Ada di sini yang suka problem? Oh nggak ada ya, oke. Well, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan itu bekerja melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Dan salah satu di mana Tuhan bekerja di dalam dan melaluinya adalah masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita. Jadi saya tahu ini topik yang tidak ringan untuk kita bahas siang hari ini. Tapi saya berdoa keluar dari tempat ini saudara punya perspektif yang berbeda dalam melihat masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. So I will give the title atau judul khotbah saya hari ini adalah The Gift of Pain. The Gift of Pain. Hadiah dari sebuah rasa sakit atau penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Nah, bicara tentang pain saudara atau rasa sakit, saya mau tanya satu hal sama kita semua. Apakah ada dari sini yang suka disuntik? Gak ada ya? Oh gak ada. So I'm with you. Saya bisa relate sama saudara, saudara bisa relate sama saya. Saya ingat banget waktu saya kecil, gak tahu kalau di SD zaman sekarang seperti apa, tapi waktu saya masih SD, saya ingat ada program imunisasi di sekolah. Ya, di sini sekarang SD masih ada ya, masih ada yang buat anak-anaknya masih SD mungkin bisa ngangguk-ngangguk juga kalau masih ada. Jadi kalau ada hari di mana diumumkan besok kita akan ada imunisasi. Lalu biasanya dikasih Milo. Ya anak-anak dipancing dengan Milo supaya mau disuntik, habis disuntik antri ambil Milo. Itu saya seneng banget kalau Milonya aja, tapi disuntiknya enggak saudara. Tapi saya ingat di hari di mana saya dikasih tahu bahwa besok akan ada imunisasi. Tiba-tiba saudara di pagi itu saya punya 1000 alasan untuk gak pergi ke sekolah. Ya saya bilang sama
mama saya sakit perut lah, saya tiba-tiba gak enak badan lah, saya pegel-pegel lah. Pokoknya saya punya 1000 alasan untuk gak pergi ke sekolah. Ya. Kenapa saudara? Karena disuntik itu sakit. Semua dari kita gak suka disuntik. Kenapa? Karena sakit. Refleks manusiawi. Setiap kali kita melihat sesuatu yang bisa membawa rasa sakit, kita akan sebisa mungkin apa saudara? Kita menghindar. Kita mau avoid segala sesuatu yang membawa rasa sakit. Masalah dalam hidup ini seringkali bawa rasa sakit, rasa yang gak nyaman, yang kita gak suka. Tapi saudara, pagi ini saya mau beritahu sebuah fakta sama kita semua. Bahwa yang namanya masalah dan rasa sakit itu tidak bisa kita hindari. Rasa sakit atau penderitaan adalah bagian daripada hidup ini yang kita perlu belajar untuk sikapi dengan baik. Karena kita tidak bisa menghindar dari itu. Kenapa? Jawabannya sederhana saudara. Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh karena dosa. We live in a broken world. Hurt people will hurt other people. Saudara, kalau saya nggak tahu di Bandung seperti apa, tapi dengar-dengar kalau weekend mirip sama Jakarta ya. Jadi macet gitu ya. Terkadang lagi macet pun saudara nggak ngapa-ngapain. Saudara bisa ngalamin rasa sakit. Saya nggak tahu kalau di Bandung seperti apa. Saya pernah di Jakarta lagi pergi ke kantor gitu ya. Macet, nggak gerak. Mobil saya nggak bergerak. Tiba-tiba saudara, bang, spion saya ditabrak motor. Saya lagi diem aja, nggak ngapa-ngapain, do nothing. And then my car got hit by a motorcycle. We live in a broken world. Kita ngapa-ngapain, orang lain bisa melukai kita. Di saat itu juga tiba-tiba manusia lama saya bergejolak saudara. Rasanya saya ingin berdiri, saya ingin buka kaca, lalu ingin teriak sama orang itu. Tapi saya tiba-tiba ingat, oh saya sudah lahir baru. Akhirnya puji Tuhan Roh Kudus mengingatkan, do not do that. But here, that's the thing, itu fakta kehidupan. Kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Saya temukan ada 3 sumber penderitaan dalam hidup ini. Yang pertama adalah datang dari kesalahan. Kesalahan orang lain seperti yang tadi saya alami. Ya. Atau bahkan kesalahan kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang salah, akhirnya kita harus menghadapi konsekuensi daripada kesalahan kita. Ya. Yang kedua, datang dari yang namanya situasi yang di luar kendali kita. Mungkin ada dari kita yang kehilangan cita-cita kita karena sebuah kondisi, saudara ingin menggapai sesuatu, bercita-cita untuk menjadi sesuatu atau menjadi sebuah profesi, saya juga pernah mengalaminya. Ya, tetapi karena situasi yang di luar kendali kita, akhirnya kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang kehilangan orang yang kita kasihi. Itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Kita tidak bisa menentukan bagaimana atau kapan kita kehilangan orang yang kita sayangi. Itu hal-hal yang di luar kontrol kita. Lalu hal ketiga, selain kesalahan kita, orang lain, situasi di luar kendali kita, seringkali juga mungkin kita mengalami penderitaan karena kita menanti, bergumul, berharap, ada doa-doa, ada janji Tuhan yang kita tahu Tuhan kasih dalam hidup kita, tetapi doa tersebut belum dijawab sama Tuhan. Kita bergumul, kita menanti, kita percaya tapi kita belum melihat. Hal-hal ini semua seringkali membuat kita mengalami yang namanya pergumulan atau penderitaan dalam hidup ini. Dan seringkali waktu kita alami ini semua, kita bertanya. Sebagai manusia, sebuah pertanyaan. Kita berkata, Tuhan kenapa? Mengapa engkau izinkan penderitaan ini terjadi sama saya? Kenapa Tuhan tidak turun tangan? Nah, apakah betul Tuhan diam saja? Apakah betul Tuhan itu adalah Tuhan yang gak peduli? Kita mau belajar itu bersama-sama hari ini. Dari sebuah kisah di Injil Yohanes. Di Yohanes 11 ada sebuah kisah di mana Yesus bersama dengan beberapa teman baiknya. Namanya Lazarus, Maria dan Marta.
Mungkin saudara kalau dari kecil ke gereja, saudara pernah dengar kisah ini tentang Lazarus. Ya. Saya mau ajak saudara baca, tapi sebelum itu saya mau kasih sedikit latar belakang karena waktu yang terbatas. Di Yohanes 11, latar belakangnya adalah Yesus punya seorang sahabat bernama Lazarus dan juga Maria dan Marta. Mungkin di sini ada yang pernah dengar kisah tentang Maria dan Marta, ya, di mana Marta yang sibuk, lalu Maria yang duduk di kaki Yesus. Nah saudara, 3 orang ini adalah kakak beradik. Maria, Marta, dan Lazarus. Nah suatu hari Lazarus sakit. Dan ketika Lazarus sakit, sakitnya berat, Maria dan Marta langsung kirim pesan sama Yesus. Karena Yesus kebetulan lagi pergi melayani jauh daripada kota mereka. Lalu yang menarik saudara, waktu Yesus terima pesan tentang apa yang terjadi sama sahabatnya, Yesus tidak langsung pergi menemui mereka. Tetapi yang menarik, Yesus justru sengaja menunggu beberapa hari, 2 hari lamanya sebelum dia pergi beranjak ke tempatnya Lazarus, Maria dan Marta. Nah, apa yang terjadi? Lazarus yang memang sudah sakit berat akhirnya meninggal. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu persis bahwa Lazarus sudah mati di saat dia pergi ke tempat Maria dan Marta. Nah saudara perhatikan, di sini sangat menarik. Kenapa kok Yesus, apakah saudara pernah berpikir, kenapa kok Yesus sengaja nunggu? Kenapa dia gak bergegas? Ini adalah orang-orang yang dikasihinya. Mereka bestie saudara. Ya. Kalau saya dengar bestie saya sakit, di saat itu saya akan pergi. Tetapi Yesus sengaja, firman Tuhan katakan dia sengaja gak pergi. Dia sengaja tunggu. Dan sewaktu Yesus sampai, Lazarus itu sudah 4 hari meninggal saudara. Firman Tuhan catat, 4 hari dia sudah dikubur. Kenapa kata 4 hari itu menjadi penting? Sedikit konteks juga buat saudara, latar belakang. Di tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa ketika orang meninggal baru 3 hari, itu masih mungkin untuk dibangkitkan. Jadi mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal itu masih melayang-layang di seputar orang yang meninggal itu. Jadi artinya masih ada harapan untuk dibangkitkan. Tetapi begitu hit hari keempat saudara, that's it, no more hope. Tidak akan ada lagi harapan saudara. You see, Maria dan Marta percaya bahwa Yesus itu bisa lakukan mujizat. Bisa, karena mereka sudah menyaksikan Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, tapi Yesus sengaja tunggu Maria dan Marta mengalami hari keempat. Hari di mana mungkin Maria dan Marta diuji imannya. Konteks ini penting karena supaya kita ngerti apa yang kita baca. Saya mau lihat, ajak saudara baca Yohanes 11 ayat 32. Kita mau lihat respon Maria waktu Yesus sampai di rumah mereka, di tempat mereka. Dikatakan seperti ini, waktu Maria sampai di tempat Yesus berada dan melihatnya, dia langsung tersungkur dan bersujud di depan kaki Yesus lalu berkata, perhatikan, Tuhan, kalau engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti tidak meninggal. Sekarang setelah tahu konteksnya, kita bisa ngerti perasaannya Maria. Dia bilang, if only you were here yesterday. Kalau aja kamu sampai di hari ketiga, masih mungkin buat Lazarus untuk dibangkitkan. Tapi hari ini kamu sampainya, there's no more hope. Tuhan, kenapa gak lebih awal datang? Bukankah kadang-kadang itu yang kita bilang sama Tuhan? Waktu masalah yang kita hadapi, kita anggap sudah tidak ada harapan. Kadang-kadang kita bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, if only kamu datang lebih awal. If only kamu engkau dengar doaku lebih awal. If only kamu bertindak lebih cepat. Mungkin dan mungkin. We say that to God. Terkadang seperti Maria, kita lihat situasi kita, masalah kita.
kita anggap Tuhan terlalu terlambat dan tidak mungkin untuk menolong kita. Nah saudara, yang menarik, di tengah-tengah kemanusiaannya Maria, ini yang menjadi respon Yesus, yang menurut saya sangat menguatkan. Di ayat 33 dikatakan seperti ini. Waktu melihat Maria dan orang Yahudi yang datang bersamanya menangis, Yesus pun merasa sangat sedih dan bersusah hati. Dia bertanya kepada Maria dan Marta, di mana kalian menguburkannya? Dan mereka menjawab, mari ikutlah Tuhan dan lihat sendiri. Lalu perhatikan saudara, Yesus menangis. Wow, saya sangat in awe waktu baca firman ini. Karena Yesus tidak menghakimi Maria. Dia gak bilang sama Maria, Mar tenang aja lah, bentar lagi dia juga bangkit. Ya, ngapain sih nangis? Ya. Dia gak bilang gitu sama Maria. Dia berempati sama Maria. Dia ikut menangis, dia ikut ambil waktu untuk bareng-bareng sama Maria, sama Marta, sama orang-orang lainnya yang lagi bersedih hati. Untuk bersama sama mereka dan berempati. Sharing their care and burdens. Pelajaran pertama yang kita bisa hadapi atau pelajari dari perikop ini adalah bahwa di tengah-tengah penderitaan kita, Yesus itu selalu hadir. Dia selalu hadir di dalam masalah yang kita alami. Dia tidak datang seperti Tuhan yang mau menghakimi saudara. Dia gak akan datang sama saudara dan bilang, oh you're a Christian. Kenapa kamu ngapain kamu? No. Dia datang, dia hadir, dia ada sama-sama saudara. Dia ngerti tangisan saudara, dia ngerti susahnya. Ketika saudara lagi ngalamin semua proses yang saudara perlu alami. He understands you. Dia gak akan hakimi saudara-saudara. You see, menurut saya sangat menarik bagian ini. Karena sebagai pembaca Injil, kita tahu kisahnya selesainya bagaimana ya. Tapi untuk jadi Maria dan Marta di saat itu, kita bisa rasakan bagaimana perasaan mereka. Saudara, saya bersyukur saya baca firman ini dan menjadi kenal Tuhan seperti apa yang kita sembah. Saudara bersyukur punya Tuhan yang mau hadir dan berempati sama saudara di tengah-tengah kehidupan ini yang memang tidak mudah. Kehidupan tidak mudah saudara. Tapi saya berdoa saudara menemukan kekuatan yang baru. Kalau saudara lagi ngalami kesulitan, ngalami masalah, hey, God is there with you. Amin. Kita lanjutkan dulu ceritanya. Setelah menangis bersama dengan mereka, Yesus kemudian beranjak pergi ke kuburan Lazarus seperti tadi diajak sama Maria dan Marta. Waktu dia sampai di situ, dia perintahkan agar batu penutup liang kubur itu dibuka, saudara. Nah, saya mau baca di ayat yang ke-40. Di saat itu sebenarnya sebelum dibuka Maria sempat merasa keberatan karena dia bilang, Tuhan ini udah bau nih, ya, udah 4 hari, udah bau busuk. Dia masih nggak percaya saudara. Ya, padahal Yesus sudah bergerak. Di ayat 40 respon Yesus kepada Maria yang saat itu mencoba untuk menahan dia. Dia bilang seperti ini, kata Yesus kepadanya, ingatlah apa yang sudah aku katakan kepadamu. Kalau kamu percaya kepadaku, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya yang sangat hebat kepadamu. Yesus berkata seperti ini, hey, ingat apa yang aku sudah bilang sama kamu. Nah beberapa ayat sebelumnya Yesus sempat bilang gini sama Maria. Kalau saudara mau lihat nanti di ayat 25. Yesus sempat bilang sama Maria, hey, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau saudara pelajari Injil Yohanes, ada 7 kata-kata tentang Yesus yang dia katakan tentang dirinya. Dan yang terakhir adalah aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Saudara, kadang-kadang kita lupa akan siapa Tuhan dalam hidup kita ketika masalah datang dalam hidup kita. Kayaknya masalah lebih besar dari yang lainnya. Ya. Di sini Yesus dengan lembut dia katakan sama Maria, hey, ingat, remember who I am. Ingat siapa aku. Lalu dia bilang, selain kamu ingat, kamu harus percaya.
Kamu harus percaya kepadaku. Saudara, diperlukan iman untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tanpa iman, firman Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman, kita akan sulit melihat Tuhan itu begitu besar. It takes faith untuk melihat kemuliaan Tuhan. Makanya kenapa Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi hal kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah bahwa penderitaan itu seringkali menjadi tempat ujian iman kita. Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita supaya menguji iman kita. Nah saudara, ingat ini, di balik ujian ada level yang lebih tinggi yang saudara akan alami di dalam kehidupan saudara. Saudara ingat dulu kalau di SD, mau naik SMP, mau naik SMA, kita semua harus lewatin yang namanya ujian. Kenapa? Karena Tuhan atau kita akan naik ke level yang lebih tinggi saudara. Jadi saudara, kalau masalah datang dalam hidup saudara, saudara harus punya perspektif yang benar. Artinya there's something behind this. Ada level yang lebih tinggi yang Tuhan mau bawa saya. Mungkin level kedewasaan yang lebih tinggi yang Tuhan mau saya bisa sampai. There's a deeper level, a higher level behind your problems. Amin. Penderitaan itu seringkali jadi tempat ujian iman. Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Nah pertanyaannya yang kita bisa renungkan pagi hari ini. Apakah saya masih percaya meski saya belum melihat jawaban daripada doa saya? Dan saya berdoa saudara memilih untuk percaya. Karena diperlukan iman untuk saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah kita lanjutin lagi kisahnya. Di 41 sampai 44 dikatakan seperti ini. Jadi Yesus sudah di liang kubur, ya, batunya sudah digulingkan. Lalu Yesus bilang seperti ini. Sesudah mereka memindahkan batu penutup tempat mayat itu dibaringkan. Yesus memandang ke langit dan berkata, Bapa, aku berterima kasih kepadamu karena engkau sudah mendengar doaku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi aku berkata seperti itu karena orang banyak yang berkumpul di sini sedang mendengar doaku. Dan aku ingin supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ada tujuan di situ. Kenapa Yesus sampai di posisi itu membiarkan semuanya terjadi. Lalu dilanjutkan seperti ini. Sesudah berdoa demikian, Yesus berseru dengan nyaring, Lazarus keluarlah. Lalu Lazarus keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain pembungkus mayat. Juga mukanya masih terbungkus dengan sepotong kain. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang di sana, bukalah kain-kain itu supaya dia bisa bebas berjalan. Wow, mari kita beri pujian yang paling hebat buat Tuhan kita. Lazarus dibangkitkan. Lazarus yang sudah gak mungkin secara manusia dibangkitkan, dia bangkit, dia keluar, dia berjalan kembali, dia dihidupkan kembali. Isi kebenaran ketiga yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah bahwa penderitaan itu bukanlah akhir. Maybe some of you needs to hear this. Bahwa penderitaan yang saudara alami itu bukanlah akhir. Karena dalam Kristus selalu ada pengharapan baru. Ada amin? Di dalam Kristus selalu ada pengharapan yang baru. Masalah saudara bukan yang akhir. Tetapi ada harapan yang baru yang Tuhan mau berikan buat saudara. Saudara pernah gak sih saudara merasa curious ya, tertarik untuk mengetahui kenapa sih kok Yesus mengizinkan ya Lazarus untuk ngalamin kematian secara fisik. Why? Bagi saya simple. Dia izinkan itu semua terjadi untuk membuktikan apa yang dia katakan tentang dirinya itu adalah ya dan amin. Karena dia sempat bilang sama Maria, aku adalah kebangkitan dan hidup. Maria dan Marta dan Lazarus
perlu ada di dalam sebuah situasi yang seakan-akan mati di dalam hidup mereka untuk mereka bisa ngalamin yang namanya kebangkitan dan hidup. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan dan tidak ada kehidupan yang baru. Jadi Yesus izinkan Maria, Marta, Lazarus ngalami itu semua untuk menunjukkan bahwa He is who He is. Untuk menunjukkan bahwa apapun yang aku katakan itu adalah ya dan amin. Dan saudara bisa percaya kepada Yesus. Amin. Saudara, jadi kenapa Tuhan izinkan penderitaan atau masalah? Bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi supaya melalui masalah itu kita bisa menceritakan kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup ini memiliki tujuan. It has a purpose. Kalau hari ini saudara merasa hidupku kacau, my life is a mess. Hey, kalau saudara percaya Tuhan bisa bekerja, Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, He will turn your mess into a message. Dia akan ganti kekacauan yang saudara alami dalam hidupmu menjadi sebuah cerita, sebuah kisah yang luar biasa. Yang tidak akan hanya membangkitkan diri saudara, tetapi semua yang ada di sekitar saudara akan melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah sungguh Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan apapun yang mati, yang kelihatan mati dalam hidup saudara. Mungkin keuangan saudara, mungkin pernikahan saudara, mungkin hubungan saudara. Apapun itu Tuhan sanggup untuk hidupkan kembali. Amin. Because He is resurrection and life. Amen. Wow, come on. Somebody give praise to our God. Come on. God is good. God is good. Ya. Saudara, setiap penghiburan yang telah kita terima itu bisa jadi penghiburan buat orang lain, kekuatan buat orang lain. Amin. Satu ayat terakhir, ayat yang kita baca tadi bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Dikatakan terpujilah Allah, Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus. Bapa yang penuh belas kasih dan selalu, gak pernah never, selalu menguatkan kita. Dialah yang menguatkan kami sehingga kami sanggup menghadapi setiap penderitaan. Dengan begitu, ini tujuannya, dengan begitu kami pun bisa menguatkan orang lain yang juga mengalami berbagai penderitaan. Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi tentang cara Allah menguatkan kami. Amin. Gak ada satu pun chapter kehidupan kita yang sia-sia di mata Tuhan. Termasuk chapter waktu kita ngalamin penderitaan. Karena setiap chapter itu akan jadi sebuah kisah yang luar biasa. Yang Tuhan pakai untuk bisa memberkati orang lain. Amin. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara bersedia jadi saluran penghiburan buat orang lain? Apakah saudara bersedia? Saya sangat diberkati dengan ceritanya Pak Tony tadi. Dia bilang, kenapa udah umur 68 ya, udah berusia tetap mau melayani Tuhan. Karena dia sadar bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia sadar setiap berkat yang Tuhan alirkan dalam hidupnya adalah untuk memberkati orang lain. Dan pada akhirnya orang lain bisa memuliakan nama Tuhan. And I pray, dan saya berdoa CLCC, that's the kind of spirit, ya, semangat seperti itulah yang kita carry kemanapun Tuhan utus kita untuk pergi. Di kota Bandung, I love the name of this church, City Light, ya, terang bagi kota ini. Saya berdoa CLCC, jemaat di tempat ini menjadi terang. Di komunitas saudara, di keluarga saudara, di tempat kerja, kuliah, bisnis saudara, jadi terang dimanapun saudara ditempatkan. Amin. Jadi jadilah saluran berkat buat orang lain. Jadilah penghibur buat orang lain. Kalau hari ini saudara bilang, saya lagi baik-baik aja, saya gak lagi menderita pastor, great, kamu bisa jadi saluran penghiburan buat orang lain yang lagi menderita. Ya. Tapi kalau hari ini saudara lagi ngalamin kesulitan, lagi ngalamin masalah, ingat, Tuhan selalu hadir dalam penderitaan saudara. Amin. Diperlukan iman untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Waktu itu catatan saudara, saya selesai berkhotbah, mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sederhana yang kami boleh dengar pagi hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau selalu hadir, Engkau tidak menghakimi kami atau menghukum kami, tetapi Engkau ada untuk menguatkan kami, untuk menopang kami, menghibur kami, Roh Kudus. Berdoa untuk firman Tuhan ini menjadi benih yang tertabur dalam hidup kami. Berakar kuat, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Sehingga siapapun Tuhan yang ada di hidup kami boleh menyaksikan betapa hebatnya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Dan saya tergerak untuk berdoa bagi saudara yang mungkin hari ini merasa saudara sedang terhimpit, saudara merasa doa saudara tidak kunjung dijawab, saudara merasa lelah. Saudara perlu jamahan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara boleh angkat tangan saudara. This is just between you and God. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kau tahu cerita mereka melebihi dari siapapun di dunia ini Tuhan. Hamba tahu bahwa Engkau gak pernah meninggalkan mereka. Dan hamba berdoa, Roh Kudus Kau jamah mereka. Kau kuatkan mereka. Beri mereka hikmat di mana hikmat diperlukan. Berikan mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan ada kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Mereka keluar dari tempat ini sekalipun masalah belum selesai. Mereka tahu bahwa mereka berjalan dengan kekuatan yang baru. Berdoa untuk breakthrough in Jesus name. Di dalam apapun yang mereka sedang gumuli Tuhan. Percaya tangan Tuhan gak pernah gagal. Dan Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk jalan keluar yang sudah Engkau berikan Tuhan. Dengan cara-cara yang mungkin melebihi pikiran kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan. We know that you are faithful. Engkau adalah Allah yang setia. Dan berdoa untuk semua jemaat di tempat ini. Yang hari ini sedang kuat Tuhan. Berdoa supaya mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk sekeliling mereka, untuk komunitas ini. Sehingga mereka bersama-sama berjalan bersama dengan Engkau. Mereka menjadi kuat. Thank you Lord Jesus. We love you Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Hei mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Let's sing this song. Ku berserah pada semua jalan-jalan-Mu, oh Tuhan. Kau yang tahu semua yang ku perlukan. Hanya Engkau Yesus, kekuatan hidupku. Percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Meski cobaan datang menghampiriku, hanya Engkau Yesus, kekuatan Wow, siapa yang diberkati hari ini boleh angkat tangannya yuk. Saya pribadi sangat diberkati. Saya tahu banyak dengar cerita dan kita pun juga dalam kondisi yang nggak oke dalam banyak hal. Tapi pesan tadi nguatin kita ya. Setuju saudara bahwa kita percaya selalu ada harapan dan kita percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Saya mewakili Pastor Andi Setiawan mengucapkan terima kasih buat Pastor Gea yang bersedia jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bandung dan melayani kita dan menjadi berkat buat CLCC. Kasih tepuk tangan lagi yuk buat Pastor Gea. Thank you so much. Oke, kita mau masuk ke persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami tahu mungkin kami dalam kondisi yang gak oke, tapi kami tahu bahwa Tuhan kami selalu oke. Tuhan kami yang besar, berjalan selalu bersama kami dan gak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menangis, Tuhan menangis bersama kami. Ketika kami bersedih, Tuhan bersedih bersama kami. Dan kami percaya hanya Tuhanlah sumber pengharapan kami. Tuhanlah sumber
kebahagiaan kami dan kami mau terus mencari dan kami mau bersyukur untuk setiap proses yang diizinkan Tuhan. Mungkin penderitaan, mungkin rasa gak enak, mungkin grieving. Tapi kami mau berterima kasih untuk itu Tuhan, karena kami mau mengikuti jalannya Tuhan. Kami mau naik kelas Tuhan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, kami mau melepaskan blessing untuk Pastor Gea. Kami berdoa Tuhan biar lewat pelayanannya, Pastor Gea, suami dan anaknya akan menjadi berkat. Dimanapun mereka berada Tuhan, nilai-nilai Yesus yang ada di dalam hidup mereka akan mengalir keluar. Lewat keluarga mereka, banyak keluarga-keluarga lain juga akan dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, penyertaan, damai sejahtera buat Pastor Gea, buat Pastor Carla dan juga buat Judah. Biar hidup mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bila sebentar kami mau memberi, Tuhan ingatkan kami bahwa semua ini hanyalah titipan. Ingatkan kami bahwa kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu semua milik kami adalah miliknya Tuhan. Dan ini semua hanyalah titipan. Izinkan Tuhan kami mau memberi dengan hati yang sukacita, karena kami tahu ini dapat menjadi berkat buat banyak orang lainnya. Terima kasih Tuhan sudah mempercayakan CLCC. Kami percaya bahwa ini rumah kami mau membangun CLCC bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo jemaat CLCC, senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Saya Debbie dari Home Clover, berikut Weekly News minggu ini. Memberi adalah bagian dari ibadah kita dan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Saudara bisa menyalurkan persembahan dan persepuluhan dengan scan QR Code di layar atau transfer ke BCA 233 800 9297. Bulan depan tema kita adalah Walk by the Spirit. Kita akan belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Mari siapkan hati untuk masuk dalam bulan yang penuh karya Roh Kudus ini. Minggu depan, tanggal 5 Oktober, ibadah 1-4 di PVJ akan dilayani oleh Pastor Andy Setiawan. Untuk jemaat di Rumah Lasem, ibadah akan dilayani oleh Pastor Surya Praba. Jangan lupa, seperti biasa di minggu pertama, kita akan merayakan perjamuan kudus bersama. Mari hadir dan alami hadirat Tuhan. Dalam Life Changing Month, kita diajak bertumbuh sebagai murid Kristus yang belajar dan mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. Salah satu kelasnya adalah Gospel Renewal 2. Kita akan membahas bagaimana sikap kita menghadapi otoritas, merespon orang yang menyakiti, dan hidup dalam identitas baru di dalam Kristus. Kelas Gospel Renewal 2 akan dimulai tanggal 14 Oktober hingga 11 November 2025. Silahkan daftarkan diri Anda melalui QR Code berikut ini. Hidup dalam Kristus bukanlah perjalanan seorang diri. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas Home CLCC. Saudara bisa scan QR Code berikut dan temukan keluarga rohani yang akan menopang perjalanan iman saudara. Saudara, mari kita terus bertumbuh dan jadi berkat dimanapun. Saya Debbie dari Home Clover, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Oke, selanjutnya di hari Kamis nanti kita akan ada marriage talk. Jadi dibawain sama rekannya Pastor Gea ya, dari JBCC juga. Saya percaya kita akan diberkati banyak. Saya sendiri menikah 18 tahun, tapi bukan berarti kita mau berhenti untuk mempelajari apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita ngomong teori, kita perlu belajar, tapi kita juga perlu mempraktekannya. Jadi saya mau ajak saudara-saudara sekalian, berapapun usia pernikahan kalian, let's join marriage talk, dan saya percaya kita semua akan diberkati, oke? Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, setelah ibadah selesai boleh stay di tempatnya, nanti tim dari CLCC akan menghampiri saudara dan berdoa untuk saudara. Dan untuk menutup ibadah ini saya panggilkan Pastor Alvin. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanannya, bilang kita menderita bersama dengan Tuhan. Kasih salam kiri kanan boleh saudara?
Karena katanya ada orang bilang, kapan sih kita hidup tanpa masalah? Kita hidup tanpa masalah kalau kita sudah selesai di dunia ini, amin. Tapi bersyukur Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Masih sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk menyadarkan kami bahwa Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kadang-kadang permasalahan terbesar kami adalah kami kurang sadar bahwa Engkau selalu hadir dan berempati dalam setiap apa yang kami alami. Dan kami bersyukur Engkau selalu ada emotionally, mentally, spiritually dalam hidup kami. Dan bahkan setiap perjumpaan-perjumpaan ilahi yang kami tidak sadar bahwa kami menganggap itu sebuah kebetulan. Tapi sebetulnya Tuhan merancangkannya untuk memberikan kami penghiburan demi penghiburan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman ini gak cuma jadi pengetahuan, tapi bisa jadi kehidupan, terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, setiap perencanaan yang Kau buat. Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai langkah-langkahmu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Buat setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday, see you next week and God bless you.